bosku, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja. Nah, di video kali ini saya akan membahas lagi soal kerja dan magang di Jepang. Nah, di video kali ini saya akan membahas soal usia minimal bisa masuk ke Jepang dan batas usia maksimal untuk masuk ke Jepang, baik kerja maupun magang. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang suka dengan video ini dan baru kenal dengan channel saya, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe-nya, dan share video ini ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian mengetahui video-video saya yang terbaru dan bisa mengetahui hal-hal tentang Jepang lainnya. Gitu aja, daripada penasaran, mari kita tonton video kali ini. Check it out. Nah, halo bosku, di video kali ini saya akan membahas dari yang usia minimal dulu ya. Usia minimal dulu untuk masuk ke Jepang itu, kalau minimal berarti khusus untuk magang yang ada di Jepang ya. Buat kalian yang pengen magang ke Jepang, batas minimal usia bisa masuk ke Jepang itu kemungkinan 19 tahun. Jadi kalau lulus SMK, lulusan tamatan SMK kan biasanya 18 tahun ya. Nah, 18 tahun itu nanti ikut pembelajaran dan mungkin Anda akan nunggu dulu di rumah bahkan setengah tahun maupun setahun. Pengalaman saya dulu juga ya, setelah lulus dari SMK saya diterima di suatu lembaga yang ada di Jogja, namanya JIC. Saya dulu umurnya 18 tahun dan saya itu pembelajaran setengah tahun dan belum mencapai 19 tahun saya nunggu di rumah, kisaran setengah tahunan baru bisa berangkat. Itu umur saya 19 tahun saya berangkat ke Jepang selama 3 tahun. Itu khusus buat magang trainee ya, yang minimal usia. Dan buat kalian yang baru lulusan SMK pengen ke Jepang, kalau menurut saya mending kalian itu kerja di Indonesia dulu, cari pengalaman baik di Jakarta maupun di mana aja. Cari pengalaman paling enggak setengah tahun dulu biar kalian itu mengetahui dunia kerja. Soalnya anak SMK itu belum mengetahui yang namanya itu apa dunia kerja. Kalau kamu langsung turun terjun ke dunia kerja di Jepang, pasti kalian bakalan kaget seperti saya dulu. Saya dulu belum pernah kerja di dunia ini ya, dunia gimba, dunia lapangan, terus saya diterjunin ke dunia lapangan yang sangat keras seperti ini. Saya sangat kaget dan saya dulu drop, pengen pulang dalam tahun pertama. Itu yang bikin fatal kalau kalian magang ke Jepang. Jadi saran saya, mending kalian cari pengalaman dulu di Jepang, di Indonesia, di Indonesia pengalaman dulu setahun atau setengah tahun. Setelah itu kalian bisa daftar ke LPK untuk berangkat ke Jepang. Nah, yang selanjutnya batas maksimal untuk kalian magang ke Jepang. Batas maksimal kalian magang ke Jepang kayaknya setahu saya itu maksimal 35 tahun. Nah, itu setelah 35 tahun saya belum tahu ya, tapi kalau setiap LPK kayaknya 35 tahun itu maksimal. Tapi kalau di atas 35 tahun bisa, itu saya belum tahu. Kemungkinan bisa enggaknya saya juga belum tahu. Itu ya, yang minimalnya tadi 18 tahun, 19 tahun, dan yang maksimalnya itu 35 tahun setahu saya ya. Tapi yang tahu lebih dari 35 tahun tolong komen di bawah ini. Nah, sekarang buat yang Toktegino, yang pekerja khusus, usia maksimal dan minimalnya berapa? Buat Toktegino usia minimalnya itu kemungkinan kalau 19 tahun ditambah 3 tahun berarti berapa? Kisaran 22 tahun. Nah, kalau Toktegino kemungkinan 22 tahun minimal. Soalnya gini, kalau Toktegino kan harus mempunyai sertifikat magang. Nah, kalau kita magang ke Jepang 3 tahun, dari umur 19 tahun tambah 3 tahun berarti berapa? 22 tahun kan. Nah, minimal untuk
Tekino itu kemungkinan 22 tahun seperti saya. Nah, dulu juga ambil visa Tokte ini juga 22 tahun, masih muda. Nah, buat yang maksimalnya kemungkinan juga sama, kemungkinan juga 35 tahun. Soalnya di perusahaan Jepang itu kalau ngambil yang kisaran umur 40 tahun, takutnya ntar kalau sakit-sakitan terus nggak bisa kerja. Itu yang bikin orang Jepang nggak ngambil umur di kisaran 40 tahun. Tapi kebanyakan di LPK dan yang membuka lowongan pekerjaan itu maksimal kayak 35 tahun. Yang saya baca dari internet juga kayak 35 tahun. Kalau yang di atas 35 tahun kemungkinan yang ini, yang ex perusahaan gitu, yang ada di perusahaan Indonesia terus dikirim ke Jepang buat pembelajaran, itu kayaknya bisa. Soalnya dulu juga ada teman saya umurnya kisaran 38 tahun, itu disuruh magang ke Jepang 3 tahun gitu. Itu dapat biaya dari perusahaan Jepang yang ada di Indonesia untuk berangkat ke Jepang dibiayai, dan untuk menyerap ilmunya di Jepang sini selama 3 tahun, dan ntar kalau udah pulang bisa kembali ke perusahaan awalnya gitu. Itu setahu saya, tapi selain itu saya tidak tahu. Gitu ya, paham ya buat kalian yang pengen tahu batas minimal dan maksimal untuk orang yang pengen magang atau kerja di Jepang. Itu tadi yang magang Kensuke kemungkinan 19 tahun bisa masuk ke Jepang, dan maksimalnya kemungkinan 35 tahun. Dan yang buat Tokte Kino, karena harus mempunyai sertifikat Tokte atau harus mempunyai sertifikat ini keahlian, kemungkinan usia minimal harus 22 tahun. Misalnya harus magang dulu 3 tahun di Jepang. Dan usia maksimal untuk Tokte Kino kemungkinan juga sama, 35 tahun. Gitu ya, udah paham, udah jelas. Dan gitu aja video kali ini, sharing-sharing soal batas usia magang dan kerja di Jepang. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, comment, dan subscribe-nya, dan share video ini ke teman-teman kalian agar saya semakin semangat membuat konten-konten yang lainnya yang ada di Jepang. Gitu aja, saya pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.